Halo guys, kembali lagi bersama saya di Saif Station. By the way, gimana nih kabar kalian penegak pendidikan di pedalaman? Semoga kalian semangat terus ya. Dan kali-kali aja beruntung dapatin warga lokal yang aduhai cantiknya dan aduhai gantengnya. Kayak film gemes yang satu ini, berjudul The Sleeping Dictionary. Film ini bercerita tentang seorang bule Inggris bernama John Truscott yang masuk ke pedalaman suku Dayak Iban di Sarawak, Kalimantan, guna melanjutkan mimpi ayahnya untuk membangun pendidikan. Di sana John mendapat budaya baru bernama kamus tidur dan bertemu dengan seorang gadis lokal nan cantik membahana bernama Selima. Benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Daripada banyak cincau, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian menyukai channel ini, maka subscribe aja ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Saif Station. Di awal film, kita melihat John Truscott yang sudah meninggalkan Inggris dan baru saja sampai di Sarawak, Kalimantan Barat. Di sana ia dijemput oleh seorang pria lokal dari suku Dayak Iban bernama Balansai. Good morning, Truscott. Welcome to our country. Oi, pitak tuh. Tak lama saat sampai di pemukiman suku Dayak Iban, Truscott disambut oleh gubernur wilayah di sana yang juga berkebangsaan Inggris bernama Henry. Hop aboard. Truscott datang untuk melanjutkan mimpi ayahnya membangun pendidikan bagi warga lokal. He'd drawn up a plan to bring edge to the war and it never happened. Yes, I think it's our duty to educate primitive. Ia kemudian diantar ke sebuah hunian yang akan menjadi tempat tinggalnya selama berada di sana. Famous shoelace. Bring Truscott tea and gadgets double. Sambil ngeteh bareng, Henry mengatakan bahwa ia diundang ke rumah Betang suku Dayak Iban dan akan dijemput oleh Balansai. So, Blanche, I'll pick you up. I'll see you in a day or so. Sesampainya di rumah Betang, Truscott langsung disambut ayah Balansai yang juga kepala suku di sana. Ia juga disuguhkan arak beras sebagai salah satu budaya setempat yang diantar langsung oleh kaum Hawa yang mereka-reka seperti semangka bernama Selima. Saat malam mulai menyapa, kita masih fokus di penyambutan Truscott di mana suku setempat juga menyiapkan tarian khusus yang juga dibawakan oleh Selima. Dengan gerakannya yang gemulai serta tatapannya yang tajam seketika membuat Truscott menganga dan terpesona. Tibalah giliran Truscott yang menari di depan warga. Dalam keadaan setengah sadar, Truscott melihat beberapa warga membawa sepenggal kelapa manusia. Keesokan harinya, Truscott bertanya kepada Henry tentang apa yang dilihatnya. I'm on a mission to civilize, not to entertain. Henry pun berkata bahwa itu adalah orang Cina yang memasuki wilayah mereka dan melakukan pertambangan secara ilegal, sehingga suku Dayak Iban memenggal kelapanya. Tak lama tiba-tiba Selima datang bersama kepala suku rumah Betang, dan ia menawarkan diri untuk menjadi kamus tidurnya Truscott, sampai Truscott benar-benar memahami budaya dan bahasa suku Dayak Iban. Sleep with you. Just picked? I pick you. Selima akhirnya tinggal di rumah Truscott bersama seorang pelayan di sana. Selamat malam.
Keesokan harinya, Selima ngambek karena Truscott tidak terbuka kepadanya saat pembelajaran di malam pertama. Padahal menurut budaya di sana, para misionaris akan lebih cepat memahami bahasa suku Iban jika mereka melakukan kamus tidur alias sekasur berdua. Dan ini alasan Truscott menolaknya. I don't sleep with you because of my beliefs. Because the spirits of my country. Perhaps we could have another try. I will give you one more chance. Truscott kemudian bertemu dengan istri Henry yang mempertanyakan kejantanannya. Sleeping dictionary shaping up all right? Better, or the barn will think there's something wrong with you down below. Malam harinya dengan sedikit grogi, Truscott dan Selima mulai membuka kosakata. Where do you go? Aku Latin dua. Sometimes, yeah. Good night. Setelah selesai lomba menyelam dengan balansai, Henry mengundang Truscott makan malam di kediamannya untuk menyambut kepulangan putrinya, Cecilia. My daughter Cecilia's arriving for Christmas. Malam pun menjelang, kini saatnya Truscott belajar bahasa Iban kata demi kata bareng Selima. Deep. Hand. Arm. Neck. Hips. Molo. Hingga akhirnya Truscott sudah melanggar budaya bangsanya dengan bercocok tanam di ladang Selima sampai pada malam selanjutnya. Not quite the education my father. Tak disangka cinta mereka mulai bersemi di sini. You don't want that, do you? Truscott pun mendatangi undangan Henry. Acara itu juga dihadiri istri Henry, Cecilia, dan seorang perwira Inggris lainnya bernama si Perly. She did a thesis on Iban. Really? Sepulangnya, Truscott terkejut melihat rumahnya sudah dipenuhi cahaya lampu, ditambah penampilan Selima, bak putri menunggu raja. They grew old and tired and packed their bags and left for England. Dan hebatnya, mereka melakukan cocok tanam di tepi sungai dengan penuh cinta. Karena seharian Truscott hanya ngobrol dengan Cecilia, hal itu membuat Selima cemburu dan terjadilah kecekcokan di antara mereka. Sorry about this afternoon. We fuck, that's all. I'm angry, that's why I'm telling the truth. You must, but nothing else. Keesokan harinya, setelah melakukan kegiatan bersama, kejadian tak disangka-sangka mengagetkan mereka. Mansa dulu. Mansa. Kata. You can tell by the turquoise bracelet. She was Truscott, Selima, Balansai, serta yang lainnya memutuskan pergi ke hulu sungai untuk mencari tahu penyebab kematian sebagian penduduk di sana. Mereka pun sampai di pemukiman penduduk yang sebagian warganya sudah terlihat menderita. He's gone now. Saat dicek, Truscott dan Balansai mengetahui bahwa ada orang asing yang memasuki Kalimantan dan menambang perak bumi secara ilegal. Silver. They'll be making a fortune. And Wicked Signy. we'll take you down the river in the morning. Di sana mereka didatangi suku Yakata yang mengira bahwa Truscott dan teman-temanlah yang membawa bencana bagi suku mereka. They say you brought the illness. The Dutch. Pinangulo. I told them you're a god. And we'll kill them. Tetapi ternyata itu adalah ulah orang asing yang meracuni beras mereka sehingga perlahan sakit dan bisa menguasai wilayah mereka. Clear the mining area so they put poison in the rice. It's a slow working poison so it looks like disease. Tell them.
Para penambang ilegal akhirnya dimusnahkan oleh suku Yakata dengan senjata tradisional mereka. I want to stay with you forever. Harry, run. Run. I'll sort it out. Trust me. Tak tahan dengan perasaan cintanya, akhirnya Truscott menemui Henry untuk mengatakan niatnya menikahi Selima. Namun yang jelas Henry melarangnya karena hal tersebut melanggar hukum budaya di negaranya. No, I won't. It's a good thing your father didn't think that'd pass, that righteous little prick. You'll do what I... Jadi kejadian pembunuhan para penambang ilegal tadi sudah diketahui oleh orang-orang Inggris. Truscott, Balansai, dan Selima masing-masing bisa dituntut penjara. Nah, untuk menyelamatkannya, mereka harus melepaskan cinta mereka. Dalam arti kata, Balansai menikahi Selima dan Truscott menikahi Cecilia. Selima? Selima! Help me! Say you'll give him up. You know what'll happen, other... I'll marry at the Longhouse. You give her up. I do. Setahun kemudian, Cecilia ingin bertemu ayahnya dan Truscott ingin melanjutkan misinya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke Sarawak, Kalimantan Barat. Welcome back to hell. Malamnya, pada saat nobar, Truscott terlihat mencari-cari Selima. Dan keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Truscott kembali melihat Selima menggendong seorang anak bersama Balansai. Truscott yang curiga anak itu Made India kemudian bertanya kebenarannya kepada si pelayan. Is the baby mine? Oh, yes. Si pelayan lalu mengatur pertemuan Truscott dengan I Selima. want to see my son. I don't understand. Neville. I'll get him. For how long? Forever? Balansai's son now. The Little Mermaid. Balansai yang mengetahuinya melukai Truscott saat ia tidur. Henry berkata Balansai harus dihakimi dengan hukuman mati karena telah melukai pejabat kolonial. And that has to mean death. Well, you can damn well be his judge. Fakta unik kembali terkuak, tatkala ternyata Selima juga merupakan putri Henry dari seorang kamus tidur dahulunya. Become sleeping dictionaries. And she doesn't know. I was back in England. Balansai. Was it your intention? I came to kill you. Balansai Ringan? And hung from your neck until you are dead. May God have mercy on your soul. Pada saat tiba waktunya Balansai akan dihukum gantung, ternyata Truscott dan Selima dengan sembunyi-sembunyi menyelamatkannya. Balansai pun pergi, sementara Truscott dan Selima berkomitmen untuk bersama-sama melarikan diri. Well, we're gonna have to run away together now. Won't come. And I'll tell them that I'd rather have you than a... Di sini, tanpa sepengetahuan Henry, Truscott yang mengajar Selima dengan sembunyi-sembunyi berhasil menemukan anaknya beserta Selima. Dan akhirnya, Truscott, Selima, dan anaknya hidup bersama dengan suku Yakata dengan bahagia. Oke lah guys, sekian dulu alur cerita film The Sleeping Dictionary. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.